Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi pada presentasi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan topik 4 terkait ruang kolaborasi, penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UPD, topik kemampuan interpretasi. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 orang. Saya sendiri Dwi Kresno Wibowo, kemudian ada Mbak Anissa Zahra Indaristi, ada Mbak Maza Savana, Mbak Royhana Devi, dan Mbak Lutfi Arinta Koyum. Untuk persingkat waktu, mari kita langsung ke materinya. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh Mbak Arnesa. Waktu kami serahkan. Cek, cek. Baik. Yang pertama mengenai pengertian UPD. Understanding by Design atau UPD adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. UPD diterapkan sebagai alternatif solusi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan cara mensinkronkan tujuan, langkah, dan evaluasi pembelajaran. Lanjut. Nah, di sini ada aspek penilaian dan evaluasi dalam UPD. Yang pertama adalah penjelasan, yang kedua interpretasi, yang ketiga aplikasi, yang keempat perspektif, yang kelima empati, dan yang keenam adalah pengetahuan diri. Untuk kemampuan interpretasi, ada peserta didik itu dapat menafsirkan cerita-cerita yang bermakna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, dan membuat objek memahami pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan juga model. Untuk aspek kemampuan interpretasi atau indikatornya, yang pertama ada bermakna, yang kedua berbagai wawasan, yang ketiga signifikan, yang keempat ilustratif, dan yang terakhir adalah membuat jelas. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Lutfi. Baik, sebelum lanjut mungkin saya akan cross-check terlebih dahulu apakah suara saya terdengar. Terdengar, Mbak. Aman. Terdengar ya teman-teman? Oke. Lanjutkan. Di bagian bermakna, peserta didik mampu untuk menghubungkan materi atau pengetahuan baru dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, peserta didik diberikan penjelasan mengenai cara menghitung luas permukaan balok. Kemudian, peserta didik mengaplikasikan cara menghitung luas permukaan balok tersebut pada sebuah kardus. Oke, next. Berbagai wawasan. Nah, di berbagai wawasan ini, peserta didik mempunyai kemampuan untuk menafsirkan suatu informasi berdasarkan pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat, mengaitkan pemahaman dengan berbagai wawasan. Contohnya, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengeksplor dan mencari referensi pembelajaran yang dapat digunakan sebagai referensi belajar maupun digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang digunakan oleh guru. Lalu pada aspek signifikan, peserta didik mampu untuk menafsirkan suatu informasi yang berarti, bermakna, relevan, substansial, dan jelas agar pesan yang disampaikan dapat diterima baik oleh peserta didik. Contohnya, peserta didik mendapatkan penjelasan dari guru, teman, atau belajar secara mandiri. Peserta didik mampu memahami informasi yang dapat disampaikan maupun dibaca dengan tepat. Peserta didik dapat menafsirkan maksud dari informasi yang didapat. Misalnya, peserta didik belajar tentang luas bangun datar persegi. Kemudian peserta didik dapat menentukan panjang sisi jika diketahui luasnya. Lalu pada bagian ilustratif, peserta didik mempunyai kemampuan menafsirkan informasi penting dalam suatu peristiwa atau kejadian dengan menggunakan bahasanya sendiri. Contohnya,
peserta didik dapat menjelaskan cara penyelesaian SPLDV dengan menggunakan cara eliminasi dan substitusi dengan menggunakan bahasanya sendiri. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Maza. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu membuat jelas. Nah, maksud di sini adalah, maaf, yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu membuat jelas. Nah, di sini kemampuan menafsirkan informasi itu dilakukan secara terperinci dengan mengembangkan apa yang telah diajarkan secara jelas. Contoh, peserta didik mampu memahami suatu materi, kemudian dapat mengembangkan materi yang telah didapat. Nah, pengembangan yang dilakukan itu memperjelas apa yang sudah dipahami oleh peserta didik. Misal, peserta didik belajar tentang fungsi kuadrat. Nah, peserta didik ini dapat membuat grafik sesuai dengan karakteristik fungsi yang diberikan. Selanjutnya pentingnya rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian itu adalah suatu instrumen yang mengandung kriteria dan standar penilaian yang digunakan untuk menilai hasil pekerjaan atau kinerja siswa tersebut. Nah, kriteria ini biasanya spesifik dan terhubung langsung dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, tentu saja di bagian interpretasi itu menampilkan kriteria-kriteria aspek interpretasi tersebut. Contohnya sebagai berikut. Next, Mbak Rona. Oke. Nah, contohnya rubrik bermakna itu aspek penilaian. Itu kan bermakna. Skornya itu ada 4 skor, mulai dari 4 untuk sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Nah, di sini itu ada definisinya. Jadi ada keterangan-keterangannya. Misalkan ketika menilai kebermaknaan, itu siswa akan mendapat skor sangat baik ketika peserta didik itu dapat dikatakan memiliki interpretasi yang bermakna apabila dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas, tepat, memiliki arti penting, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ketika dia mendapatkan skor 3, itu ketika dia hanya, ketika siswa itu dapat menyampaikan, menguraikan, menerapkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas, tepat, memiliki arti penting, namun, nah di sini ada namunnya, jadi dia kurang dari sangat baik ketika dia belum sesuai atau belum sempurna dengan tujuan pembelajarannya. Ketika mendapatkan skor cukup itu juga seperti itu, jadi nilainya itu dia berkurang kategorinya, begitu. Oke, selanjutnya mengenai aspek berbagi wawasan, ini juga ada skornya mulai dari 4, 3, 2, 1. Skor sangat baik ketika peserta didik memiliki kemampuan interpretasi mengaitkan beberapa materi tertentu untuk menjawab persoalan yang diberikan. Nah, nilainya menjadi baik ketika dia kurang tepat meskipun telah mengaitkan dengan materi yang selanjutnya, dan mendapatkan cukup ketika belum mengaitkan materi, dan kurang baik ketika tanpa mengaitkan materi yang sebelumnya. Begitu. Selanjutnya, selanjutnya aspek signifikan akan dilanjutkan oleh Mbak Rona. Silakan Mbak Rona. Suara aku kedengeran, teman-teman? Terdengar. Oke, eh, kita lanjut ke rubrik signifikan, di mana di sini juga
ada skor penilaiannya 4 ya, dari sangat baik, baik, cukup, sama kurang baik. Nah, di signifikan ini, peserta didik itu akan dapat skor 4 atau sangat baik ketika dia memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan dan dapat memberikan pandangan yang relevan terkait materi yang diberikan dan dipelajari dengan jelas dan tepat. Lalu skor terendahnya itu ada 1 ya, di mana skornya itu kurang baik. Dia memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan, tetapi tidak jelas dan tidak tepat. Begitu. Kemudian selanjutnya ada aspek penilaian ilustratif, di mana skor 4 atau skor sangat baik itu dia diberikan kepada peserta didik ketika memiliki kemampuan interpretasi secara ilustratif, dapat menggambarkan, menerangkan, dan juga mengilustrasikan sebuah materi dengan jelas dan tepat sesuai dengan yang diajarkan. Lalu dia dapat skor penilaian 1 atau kurang baik ya, terendah, kalau dia masih bisa menginterpretasikan secara ilustratif, tetapi dia tidak jelas dan tidak tepat dengan materi yang diajarkan. Selanjutnya ada materi membuat jelas ya, di mana skor penilaian paling tinggi itu ada 4, sangat baik, ketika peserta didik punya kemampuan interpretasi, dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian suatu persoalan yang diberikan dengan jelas dan sistematis. Lalu skor paling kecilnya, yaitu kurang baik, 1, itu ketika peserta didik mampu menginterpretasikan suatu materi, tetapi tidak jelas dan tidak sistematis. Begitu, saya kembalikan ke moderator, Mas Dwi, silakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari rekan-rekan kelompok 2. Silakan bagi audiens yang ingin menanggapi baik kritik, saran maupun pertanyaan, kami persilahkan bisa langsung menghidupkan mic atau raise hand. Oke, saya mau tanya. Baik, dengan Mbak Ella ya, silakan Mbak Ella. Ya, betul. Oke, tadi presentasi dari kelompok 2 ya, itu sudah cukup baik dan jelas. Di sini saya mau tanya, kan kalau aspek UPD itu kan ada 6 ya. Nah, kalian memaparkan bagian bentar. Kemampuan interpretasi ya. Nah, sekarang saya mau tanya, apa sih perbedaan kemampuan interpretasi dengan 5 kemampuan lain yang ada di UPD menurut kelompok kalian? Baik, untuk pertanyaannya, perbedaan antara kemampuan interpretasi dengan 5 yang lain ya, silakan dari anggota kelompok 2 bisa menjawab seperti itu. Oke, izinkan saya untuk menjawab. Jadi yang membedakan antara kemampuan interpretasi dengan kemampuan yang lain itu terdapat pada indikatornya. Jadi untuk indikator setiap aspek itu kan berbeda-beda. Seperti pada menjelaskan, untuk kemampuan menjelaskan itu ada 5 indikator, antara lain ada akurat, koheren, dibenarkan, sistematis, dan prediktif. Untuk kemampuan menafsirkan sendiri itu ada bermakna, berbagai wawasan, signifikan, ilustratif, dan membuat jelas. Kemudian untuk mampu menerapkan itu ada efektif, efisien, fasih, adaptif, dan juga anggun. Untuk memiliki perspektif ada kredibel, mengungkapkan wawasan, masuk akal, dan tidak biasa. Untuk yang kelima yaitu mampu berempati, itu ada sensitif, terbuka, reseptif, perseptif, dan juga taktis. Untuk yang aspek keenam
memiliki pengetahuan diri, yaitu sadar diri, metakognitif, penyesuaian diri, reflektif, dan juga bijak. Mungkin ada rekan yang lain untuk yang akan menambahkan. Baik, izin menambahkan ya. Jadi kan pertanyaannya perbedaannya dengan yang lain. Nah, selain dari indikator, mungkin hal yang paling mirip dengan interpretasi itu kan seperti perspektif ya. Kalau kita artikan kadang kayak interpretasi dan perspektif tuh mirip. Nah, di sini tuh kan ada aspek kedua itu. Nah, menurut kelompok kami, perbedaannya contohnya itu misal kita sedang mengajarkan bilangan cacah. Nah, kalau di kemampuan aspek interpretasi itu cara menerjemahkan bilangan cacah. Misalkan bilangan cacah 100 itu bagaimana? Jadi siswa itu melihat 100 itu dari gambar. Oh, misal ada eh, persegi, terus ada tulisannya L sama dengan 100. Nah, di situ siswa mengetahui, oh itu ada bilangan angka 100, itu termasuk bilangan cacah. Sedangkan kalau di perspektif, itu biasanya kita melihat bagaimana mendapatkan 100 itu, begitu. Itu contoh spesifiknya seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, untuk jawabannya dari Mbak Anissa dan Mbak Maza, saya rasa sudah cukup jelas. Bagaimana dari Mbak Ella, apakah sudah menjawab untuk pertanyaannya? Sudah cukup. Baik, untuk audiens yang lain, apabila ada yang ingin bertanya lagi atau menanggapi, masih kami silahkan. Baik, kalau tidak ada, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, pada kelompok saya juga, atas partisipasi aktifnya pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam.